Apakah ini adalah jawaban dari dugaan konten penistaan tadi? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah langkah politik? Netizen banyak yang menduga bahwa hal tersebut adalah manuver yang dilakukan sebelum masa akhir jabatan dari Anies Baswedan. Mengapa jika hal ini sudah dianggap melanggar, baru sekarang dilakukan penindakan? Mungkin di sini yang simpatisan Pak Anies akan menuduh saya mengada-ada, tapi percayalah. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, kemarin baru saja mencabut izin 12 outlet Holy Wings di seluruh Jakarta. Kabarnya tidak memiliki izin perihal penjualan minuman beralkohol yang nanti akan saya jelaskan detailnya. Tetapi ini jadi sebuah hal yang viral karena terjadi beberapa hari setelah hebohnya konten promo dari Holy Wings ini yang diduga menghina atau menistakan agama. Laporan atas hal ini mengakibatkan 6 orang pegawai dari Holy Wings ditetapkan menjadi tersangka. Nah, apakah hal ini memang berhubungan? Dan jika iya, apa yang melatar belakangi hal tersebut? Apakah ini adalah murni sebuah tindakan penertiban? Apakah ini adalah jawaban dari dugaan konten penistaan tadi? Ataukah jangan-jangan ini adalah sebuah langkah politik? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Rasanya semua yang dipertanyakan oleh netizen ini cukup beralasan, karena baru saja Anies Baswedan juga berusaha untuk merubah beberapa nama di Jakarta dengan nama tokoh-tokoh Betawi yang populer, menimbulkan banyak pro dan kontra, terutama berkaitan dengan perubahan data di KTP dan Dukcapil tentu saja, dan terus kemudian mengikuti apa yang dilakukan kemarin ini. Netizen banyak yang menduga bahwa hal tersebut adalah manuver yang dilakukan sebelum masa akhir jabatan dari Anies Baswedan yang sedianya akan selesai pada Oktober 2022 ini. Nah, gak usah lama-lama, yuk kita akan lihat dari kartu yang pertama. Satu pikiran kritis yang muncul saat Anies Baswedan ini mencabut izin 12 outlet Holy Wings yang ada di Jakarta. Betulkah ini secara langsung berkaitan dengan promo yang melibatkan nama Muhammad dan Maria yang mendapatkan gratis satu merek minuman beralkohol, yang diduga hal ini dianggap sebagai sebuah penistaan terhadap agama Islam dan juga Nasrani? Saya rasa nggak perlu jelaskan nama ini berasal dari tokoh yang mana. Tapi menurut pantauan, kita akan melihat bahwa pemikiran kritis ini tidak langsung akan bisa dialamatkan seperti itu, karena memang yang terjadi di sini ini adalah penutupan yang terkait dengan dokumen perizinan yang tidak dapat ditunjukkan. Dan secara tidak langsung ini mengatakan bahwa hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang terjadi kemarin itu. Apakah betul seperti itu? Saya pikir kita tetap ingin berpikir kritis. Organisasi masyarakat seperti GP Ansor bahkan menuntut untuk penutupan permanen dari Holy Wings ini. Apa yang dilakukannya juga saya pikir sudah keterlaluan. Nah, tapi memang manajemen Holy Wings di sini menyangkal mengetahui hal tersebut, sehingga 6 orang di sini dijadikan tersangka. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi, kita akan melihat apa sebenarnya yang membuat hal ini itu terjadi. Seperti kita ketahui, Holy Wings ini bukan pertama kali melakukan satu kehebohan seperti ini. Sebelumnya pernah ditutup secara paksa karena melanggar peraturan PPKM dan dilakukan penyegelan, baru dibuka setelah PPKM berakhir. Apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan latar belakang penutupan atau pencabutan izin ini terjadi adalah belum memilikinya standar KBLI 56301 atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan ini ternyata berkaitan dengan hidangan alkohol dan non-alkohol yang disajikan di tempat yang mendapatkan izin tersebut. Diketahui bahwa beberapa dari Holy Wings atau cabang Holy Wings ini hanya memiliki SKP atau surat keterangan pengecer saja. Artinya tidak boleh dikonsumsi di tempat. Jadi minuman beralkoholnya harus dibawa pulang setelah pembelian. Nah, ini termaktub dalam KBLUI 47221. Artinya semua cabang ini diduga tidak memiliki izin untuk menjual minuman keras yang bisa dikonsumsi di tempat. Bahkan di antara 12 tadi yang memiliki izin untuk menjual secara eceran itu hanya 7 cabang. Yang 5 ini dikabarkan tidak memiliki izin itu tadi. Sehingga sangat masuk akal, dan ini adalah sebuah penegakan hukum yang memang wajar terjadi saat hal tersebut kemudian mengharuskan diberikan sanksi untuk dicabut izinnya. Nah, tapi terus kemudian pertanyaannya, kok ini terjadi secara berdekatan? Mengapa jika hal ini sudah
dianggap melanggar, baru sekarang dilakukan penindakan. Maka kalau secara di atas kertas kita akan bilang ini tidak ada hubungannya secara langsung karena pelanggarannya memang pelanggaran yang memang terjadi dan benar-benar ya harus dilakukan tindakan. Nah, artinya apa? Sekarang kita memiliki PR. Kenapa timingnya begitu tepat? Seperti kita ketahui saat hal tersebut terjadi, ramai dilakukan upaya untuk penutupan Holy Wings. Holy Wings meminta maaf secara tulus kepada siapapun yang merasa terluka atas insiden ini tadi. Dan bahkan diwakili oleh Bang Hotman Paris menjawab perihal penutupan dari Holy Wings, mengatakan bahwa Holy Wings ini memiliki 3.000 karyawan yang mereka ini menghidupi keluarganya, dan jika hal ini ditutup, maka 3.000 karyawan itu akan menjadi tidak memiliki pekerjaan. Dan ini adalah satu hal yang diminta untuk dipertimbangkan. Apa yang disampaikan ini cukup masuk akal. Dan bagaimana kita akan melihat sebuah hal yang terjadi, maka kemudian kita melihat bahwa hal yang terjadi, beredarnya promo tersebut yang menimbulkan demo, yang menuntut penutupan, dijawab dengan bahwa penutupan tidak mungkin dilakukan karena kasihan 3.000 karyawannya. Terus kemudian munculnya sebuah fakta bahwa ternyata selama ini Holy Wings tidak memiliki izin. Jadi sepertinya ini, kalau dulu kita melihat ada lagu Tenda Biru, itu ada jawabannya. Ini seperti satu chain of events yang kemudian menyebabkan peristiwa yang berikutnya. Maka tentu saja dong, kita nggak bisa langsung memutus ini dan tidak menciptakan konteks dari hal tersebut tadi. Rasanya ini terlalu sangat kebetulan. Jadi terjadinya dengan hal ini, terjadinya pelanggaran, terus kemudian terjadi kegaduhan yang saat ini terjadi, adanya usaha penutupan yang terus kemudian dijawab dengan permintaan maaf dan juga sebuah reasoning bahwa 3.000 karyawan ini mau dikemanakan. Terus kemudian fakta yang menguak bahwa ternyata Holy Wings selama ini dianggap tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan secara langsung dan dikonsumsi di tempat. Untuk melakukan penjualan dikonsumsi di tempat terhadap hal tersebut. Walaupun mungkin nanti kalau kita berbicara hukum bisa saja akan dikatakan bahwa ya kita menghidangkan, tapi kan orang di sini bebas untuk mengkonsumsi di mana saja. Hal ini satu hal yang kita nggak pernah tahu. Saya iseng untuk melihat sebuah konten promo, yaitu sebuah merek bir yang bernama Pulau Dewata, seperti itu. Yang di situ ditujukan bahwa orang ini membeli bir seharga 10.000. Kaleng birnya itu memang dibawa pulang. Nah, saya pikir ini adalah sebuah kebetulan, tapi ternyata sepertinya ini adalah sebuah izin. Ternyata ini adalah sebuah promo yang mungkin dibuat mengikuti izin yang mereka dapatkan. Tapi saya tidak tahu juga apakah itu terjadi di cabang yang memang memiliki izin itu tadi atau yang tidak. Tapi di sini kita akan tahu dan langsung mengaitkan karena langkah yang terakhir, dan ini belum ada counternya, ini dilakukan oleh Anies Baswedan yang memang semua orang tahu beliau dengan kontroversinya, dianggap kontroversi karena satu-satunya antitesis pemerintah ya adalah Pak Anies ini tadi. Setelah rentetan membangun Jakarta International Stadium, melakukan Formula E, mengganti nama jalan di Jakarta, dan sekarang ini melakukan satu hal yang sangat-sangat menggembarkan, menutup 12 kafe yang boleh kita bilang adalah kafe yang saat ini mungkin paling viral dan paling melejit bisnisnya di seluruh Indonesia. Terakhir dengan pertunjukan tinjunya, tapi apakah betul ada tujuan itu? Saya pikir sih pasti ada, walaupun tidak tersurat. Tapi saya yakin di sini itu pasti tersirat. Mengapa demikian? Karena kita akan melihat bahwa Pak Anies ini termasuk sosok figur pemerintah yang juga sadar dan ngeh tentang media sosial. Bahkan kalau menurut saya yang paling soft dalam pencitraannya. Mungkin yang satu ini banyak yang setuju dan tidak setuju. Karena kalau menurut saya, apa yang dilakukannya ini tidak akan langsung bisa dikatakan seperti itu, tapi terlihat jelas seperti itu. Yang menarik adalah kecerdasannya untuk memasukkan hal tersebut ke dalam sebuah skenario yang memang menjadi wewenangnya dalam pengelolaan atau tata kelola DKI Jakarta ini tadi. Saya kira kapasitas beliau dengan pendidikannya ini memungkinkan untuk melakukan hal itu tadi, tapi saya pikir tidak hanya itu. Saya pikir beliau pun di sini memiliki konsultan politik yang juga ciamik. Ini yang saya lihat. Jadi apakah ini ada kaitannya? Ya, ada kaitannya. Tapi hal tersebut akan sulit untuk dibuktikan karena beliau melakukan ini dalam kaidah hukum dan tata kelola kepemimpinan provinsi atau daerah yang memang dia lakukan. Dan hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi di seluruh dunia. Saya tidak menuduh atau mengarahkan, tapi terkadang memang akhirnya satu hal ini tadi baru terangkat setelah terjadi satu hal yang viral. Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa kalau memang izinnya ini tidak ada, kenapa tidak ditutup dari dahulu. Beberapa orang bahkan menuduh jangan-jangan selama ini ada sebuah kerjasama, tapi itu pun akan sulit untuk kita katakan karena di negara hukum kita tidak
mudah untuk bisa mengungkapkan atau menuduh dengan hal itu tadi. Maka saya katakan langkah ini adalah langkah yang cerdas apapun itu. Karena dengan riding the wave ini, beliau akhirnya memiliki sebuah spotlight yang saya pikir ini penting sebelum Oktober nanti berakhir. Nah, mungkin di sini yang simpatisan Pak Anies akan menuduh saya mengada-ada, tapi percayalah, saya pun sebenarnya termasuk simpatisan kepada Pak Anies ini. Coba cek konten saya yang mengatakan bahwa kalau seandainya saya diminta memilih hanya untuk personnya, saya akan memilih Pak Anies Baswedan. Tetapi saat konteks harus disematkan dan kita akan melihat beliau ini akan melakukan apa ke depannya, maka mungkin saat ini saya belum bisa memilih beliau. Nah, tapi yuk kita akan lihat kenapa langkah politik yang penuh simbolik ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Pak Anies. Coba kita ingat waktu Bu Mega mengatakan sesuatu yang saya bilang ini cuman guyonan, sesuatu yang mungkin tidak ada di skrip. Saat beliau bercerita tentang bagaimana dia meminta Puan Maharani ini untuk tidak memilih calon suami yang berwajah mirip tukang bakso. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Hal itu dilakukan di depan kader PDIP yang di situ ada pemimpin daerah, ada Pak Jokowi yang sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Bu Mega ini dengan enteng mengatakan hal seperti itu yang tentu saja sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin akan jadi sebuah jokes yang bisa diterima saat diucapkan oleh orang yang lain, tapi tidak dengan putri seorang proklamator sekelas Bu Megawati Soekarno Putri. Dan hal ini langsung direspons oleh Pak Anies Baswedan. Dengan cara apa? Dengan cara beliau mengundang pengusaha bakso yang sukses di hajatan ulang tahun Jakarta kemarin ini. Hal tersebut sontak langsung direspons oleh PDIP dan dikatakan bahwa Pak Anies telat melakukan itu tadi dan ini menunjukkan bahwa beliau melakukan politik yang kurang mengakar pada masyarakat. Tapi saya rasa tidak perlu menjadi Superman yang bisa memandang X-ray atau secara akurat di sini untuk melihat bahwa apa yang dilakukannya ini adalah sebuah langkah politik, mengelevasi dirinya ini tadi ke sebuah kancah nasional dan sebuah langkah yang merupakan crowd pleaser atau membuat senang para pendukungnya ini tadi. Seperti kita ketahui, saat beliau terus kemudian menutup izin Holy Wings dan ini dilakukan beberapa hari setelah terjadinya dugaan penistaan agama, otomatis para pendukungnya akan melihat bahwa Pak Anies ini anti terhadap alkohol dan minuman keras. Sama seperti simbolisasi saat prosesi mengocok dan juga menyemprotkan champagne yang dilakukan di tribun kemenangan Formula E beberapa minggu silam. Dan hal ini tentu saja semakin mengukuhkan posisinya sebagai antitesis dari pemerintah. Sudah presidennya ini di oposisi, partainya pun juga di oposisi oleh satu orang ini tadi. Just one man show. Maka saya pikir konsultan politik yang ada di balik Pak Anies ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Bisa memberikan langkah-langkah yang memang sangat-sangat simbolik, sederhana dan mudah dimengerti, dan timingnya ini tepat dan sesuai. Dan kita akan masih lihat langkah-langkah yang akan terjadi hingga Oktober nanti. Dan ini semua dilakukan, saya pikir adalah untuk mengejar popularitasnya yang memang masih di bawah Ganjar Pranowo. Tapi untuk kelas Pak Anies Baswedan ini sangat luar biasa. Mengingat beliau tidak memiliki partai, memiliki basis pendukung yang memang tidak bisa dikategorikan dalam sebuah ikatan keorganisasian, tapi mereka ini militan dan juga setia. Maka kita akan lihat langkah apa saja yang akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan 3 bulan ke depan atau kurang dari 90 hari nanti. Lalu apa yang akan terjadi dengan Holy Wings? Saya pikir Holy Wings akan tetap ada. 3.000 karyawannya juga nggak akan di-PHK. Apa yang terjadi dan juga yang dijual akan tetap seperti ini. Kalaupun ada hal yang akan parah yang paling terjadi, maksud saya di sini menimbulkan kerugian yang terbesar untuk Holy Wings, ini hanyalah mengganti nama mungkin. Tapi usahanya saya pikir masih akan tetap ada. Karena usaha sebesar ini melibatkan alkohol, saya tidak mendebatkan haram dan halal, tapi alkohol adalah satu komoditi dagang yang sangat luar biasa, memiliki profit yang juga sangat luar biasa, dan peredaran serta pengelolaannya ini membutuhkan backingan yang kuat untuk bisa melakukannya. Artinya tidak sembarang orang bisa melakukan ini. Maka saya katakan bahwa usaha ini masih akan tetap ada. Orang-orang yang memiliki dan berbisnis di sini akan tetap berbisnis. Dan jikalaupun ada satu hal yang akan terjadi dari peristiwa ini hanyalah seperti kemarin yang saat melanggar PPKM ditutup, tapi setelah PPKM juga pasti akan dibuka lagi. Maka akan menarik mengikuti
banyak langkah dan banyak peristiwa yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan. Saya saja sampai tidak kebayang kok bisa satu tempat usaha sekelas Holy Wing akhirnya tidak mengetahui bahwa konten yang sangat-sangat sensitif ini akhirnya rilis ke masyarakat dan menimbulkan kegaduhan semacam ini. Semoga ini terjadi untuk terakhir kalinya. Saya tidak memiliki sebuah tendensi atau upaya untuk menyerang satu atau banyak pihak. Satu-satunya hal yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita harus selalu melawan internet bubble filter, mencari informasi sebanyak mungkin dan tidak segampang itu terpengaruh atau tergiring sebuah opini yang akan membuat kita melakukan atau memilih hal yang akan kita sesali di kemudian hari nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.